Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Suara Surabaya yang dirahmati oleh Allah, bagaimana dengan puasa Anda hari ini? Semoga puasanya dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah, dan insya Allah nanti kita mendapatkan rahmat oleh Allah ketika berbuka puasa. Kawan Suara Surabaya yang dirahmati Allah, ada seorang guru yang menyuruh muridnya untuk praktek pelajaran IPA, ya, disuruh bawa buah-buahan yang busuk, dan buah-buahan tersebut disimpan di dalam tas. Keesokan harinya ketika dibawa buah-buahan itu, baunya terasa busuk sekali. Lalu gurunya menyuruh untuk dibawa lagi seminggu kemudian, dan ketika ditanya bagaimana rasa buah busuknya atau bau buah busuknya, bau sekali Pak Guru. Kata Pak Guru, bagaimana kalau itu saya suruh simpan selama setahun? Lebih busuk lagi Pak Guru. Nyaman nggak? Enak nggak bau busuk seperti itu? Nggak enak Pak Guru. Sama, orang itu menyimpan bau busuk selama sehari aja sudah tidak kuat, apalagi selama setahun. Sama, sebenarnya kita itu menyimpan hati yang busuk jauh lebih tidak enak. Jangankan setahun, sebulan, sehari saja kita menyimpan hati yang busuk itu sangat tidak enak. Makanya sampai Al-Quran itu menjelaskan kepada kita itu qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Di dalam surat Asy-Syams ayat 9 ayat 10 tadi, kita itu disuruh untuk menyucikan hati, membersihkan jiwa, supaya apa? Bersih dari kotoran-kotoran kebusukan di dalam hati kita. Ustadz, kenapa sih Al-Quran itu menyuruh kita untuk membersihkan hati? Karena begini, ada untungnya hati yang bersih dan rugi orang-orang yang mengotori hati. Apa sih Ustadz untungnya membersihkan hati? Yang pertama paling kelihatan, orang yang hati bersih itu dia tidak terbebani, dia tidak kena penyakit hati yang membuat tiap hari tenaganya habis untuk memikirkan keburukan orang lain. Yang effortnya atau pikirannya habis digunakan untuk memikirkan kejelekan orang lain. Apalagi kita tahu beberapa bulan yang lalu lagi rame-ramenya Pilpres itu, kalau kita itu sibuk mikiri kejelekan paslon yang lain, sudahlah, kita tidak akan bisa fokus kerja, tidak akan bisa fokus untuk menaikkan kredibilitas kita sendiri. Maka sekali lagi, bersihkan hati. Itu akan membuat Anda semakin melihat kehidupan itu dengan positif. Lalu yang kedua, bersih hati itu fungsinya apa Ustadz? Dulu Imam Syafi'i itu dikasih tahu gurunya bahwa bersih hati itu seperti cermin, yang kalau cermin itu kotor, maka cahaya tidak akan bisa masuk. Sama, orang kalau hatinya kotor, itu ilmu tidak akan bisa masuk. Maka kalau misalnya kita sinau, kita belajar, kita hafalan, kok tidak hafal-hafal, bisa jadi karena hati kita terlalu kotor dengan dosa, hati kita terlalu kotor dengan maksiat, hati kita terlalu kotor dengan pikiran-pikiran buruk terhadap orang lain. Makanya ilmu tidak bisa masuk, karena apa kata guru Imam Syafi'i tadi itu, hati itu seperti kaca, seperti cermin, sedangkan ilmu itu seperti cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan kotoran. Lalu yang ketiga, apa manfaatnya hati bersih? Manfaat hati yang bersih yang ketiga adalah, kalau hati kita bersih, kita itu lebih mudah merasakan nikmatnya ibadah. Berapa banyak di antara kita ketika ibadah itu rasanya kayak tidak ada rasanya gitu, kayak rutinitas sehari-hari, rasanya kok biasa-biasa aja. Bisa jadi karena hati kita terlalu kotor. Saya dulu diajari guru saya, bayangkan kamu beli mie ayam. Ketika beli mie ayam, orang yang jualan mie ayam tadi, piringnya itu tidak dicuci, langsung diberikan kepadamu. Kira-kira mau makan enggak? Ya enggak mau Pak Guru, enggak mau Pak Kiai. Kenapa? Karena piringnya kotor, rasanya jadi enggak nikmat. Sama, kenapa kita ibadah itu terasa tidak nikmat? Karena hati kita terlalu kotor. Padahal iman atau ibadah itu nikmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Tapi karena hati kita terlalu kotor, akhirnya tidak merasakan kenikmatan yang namanya ibadah tadi. Maka semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang fokus membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Saya Ustadz Marzuki Imron untuk program Hasanah Al-Quran Suara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.